Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ilmu Center atau kita singkat IC biar lebih mudah ya. Hari ini saya mau membahas penalaran analitis sebagai persiapan UTBK 2020. Jangan lupa follow Instagram @ilmucenter dan cek channel YouTube Ilmu Center juga. Oke, langsung saja ya teman-teman. Oke, masuk soal pertama ya teman-teman. Sekumpulan muda-mudi hendak membeli busana dan perlengkapan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri di pusat perbelanjaan. Mereka memasuki pusat perbelanjaan dengan kombinasi berikut. Ani memasuki pusat perbelanjaan 3 menit sebelum nikah. Lah, kalau ada kayak gini nih, bisa kita umpamakan ini misalkan mallnya ya. Di mall boleh lah. Kemudian si Ani ini udah di dalam mall 3 menit. Gak lama kemudian, 3 menit kemudian si Nika nyusulin. 3 menit kemudian. Pernyataan kedua, Nika mulai berbelanja 7 menit setelah Lila. Artinya Lila duluan di mall. Kalau dibanding dengan Lila, ini si Nika baru nyusul 7 menit setelah Lila di dalam mall ya. Gitu. Lila sedang berbelanja baju muslim dan mukena. Info keempat, Nika keluar dari pusat perbelanjaan 2 menit sebelum Lila. Nika keluarnya 2 menit sebelum Lila, sementara Lila selesai belanja 5 menit setelah Ani. Artinya yang sudah keluar dari mall ini adalah si Ani. Ani udah keluar duluan. Gak lama setelah Ani keluar, 5 menit kemudian ada si Lila nyusulin keluar. Kemudian Lila selesai berbelanja 5 menit setelah Ani ini ya gambarannya. Kemudian Nika keluar dari pusat belanja 2 menit sebelum Lila. Berarti kira-kira kalau selisih 2 menit ya sinilah 2 menit misalnya. 2 menit baru si Nika keluar. Artinya si Nika juga keluar ini selisih 3 menit dari si Ani. Gitu kan ya. Sehingga dari perumpamaan yang kayak gini kalau kita buat kalimat matematikanya, si Ani tadi udah di dalam mall 3 menit. Ya, kemudian ditambah dengan X menit. Kan nggak tahu kan proses di dalamnya, pokoknya dia langsung keluar kan gitu ya. Kemudian si Nika pas masuknya itu kan ada 2 perbandingan nih. Ada kalau dibandingin dengan Ani ya 3 menit sebelumnya, kalau dibandingin dengan Lila 7 menit sebelumnya. Ya kita misalin proses di dalamnya itu adalah X menit dan pada waktu keluar adalah 3 menit setelahnya si Ani. Gitu. Sementara si Lila itu proses di dalam pas waktu awal masuk ini sudah 7 menitan. Kemudian bagian dalamnya nih diproses dalamnya ngapain aja baru dia keluar 5 menit setelahnya si Ani. Sehingga di sini Lila terlihat berapa menit? 12 plus X menit. Dari perumpamaan ini didapat paling cepat keluarnya adalah si Ani. Kemudian disusul si siapa tuh? Ani, kemudian disusul si Nika, dan kemudian si Lila. Jadi yang paling cepat ini kalau keluarnya ya si Ani. Tapi kalau waktu proses belanja yang sama itu adalah si Ani sama si Nika. Ini bisa kita jawab yang belanja dalam waktu paling cepat, maksudnya keluar tercepat Ani. Yang menyelesaikan pembelian belanja dalam durasi yang sama itu tadi ada Ani sama Nika ya. Kemudian bagaimanakah urutan remaja yang tercepat menyelesaikan pembelian belanjanya? Tadi udah diurutin ya. Ada Ani, disusul Nika, disusul Lila. Oke, kita masuk ke soal selanjutnya. Ada Andi, Ando, dan Alfian, pemain sepak bola. Mereka berencana membeli sepatu dengan kombinasi warna berbeda. Ada merah, kita misalin aja langsung M. Kuning, biru, coklat. Adalah warna yang akan dipilih dengan ketentuan si Andi nih tidak akan pilih merah. Tidak pilih merah. Kemudian jika ada yang membeli sepatu warna kuning, ya ini kalimat implikasi nih, maka tidak ada yang membeli sepatu warna biru.
bisa kayak gini ya. Atau kalimat ini ekivalen itu setara atau sama saja dengan jika ada yang memilih warna biru, maka tidak ada yang memilih warna kuning. Gitu. Kemudian pernyataan yang ketiga, jika Ando memilih warna coklat, maka Alfian memilih warna biru. Ini info yang kita dapat di awal. Oke, ada 3 pernyataan. Kemudian kita masuk ke soal yang ditanya. Yang pertama, jika Andi membeli sepatu warna biru, jadi diketahui di sini ya, Andinya itu membeli warna biru. Nah, kalimat ini sudah bisa dikatakan berdasarkan pernyataan yang kedua nih, yang ini. Kalau ada yang memilih warna biru, maka tidak ada yang memilih warna kuning, ya kan? Berarti kalimat pertama pada saat Andi membeli sepatu warna biru, berarti terusannya ini bisa diambil kesimpulan, maka tak seorang pun di antara 3 anak tadi tidak ada yang pilih kuning. Gitu. Kemudian pernyataan yang dan Ando membeli sepatu warna merah. Nah, si Ando ini memilih warna merah. Padahal di info ketiga, kalau Ando itu warnanya coklat, berarti Alfian kan biru. Kalau Ando merah, maka di sini Alfian tidak mungkin biru. Kan gitu kan? Tidak mungkin biru. Dari sini kita bisa buat warnanya ya. Ada biru, merah, kuning, coklat. Ada Andi, ada Ando, ada siapa lagi tadi, Alfian ya. Nah, di sini dikatakan Andi sudah pilih merah. Andi sudah pilih merah. Berarti Alfian tidak mungkin biru. Si Alfian nggak mungkin ikut di sini ya. Oke, kita buat kayak gini dulu. Kemudian jika Andi warna biru, ya, jika Andi memilih biru, maka tak seorang pun yang memilih kuning. Berarti ketiga orang ini nggak akan yang memilih kuning, nggak ada yang memilih kuning ya. Gitu. Ando nggak coklat ya. Kita ke pilihan gandanya ya. Yang A, Andi bisa membeli sepatu warna kuning juga. Lah, ini sudah bertentangan ya. Harusnya tidak bisa karena pada saat biru kepilih kuning kan otomatis bisa ya. Pilihan yang B, Andi dan Ando membeli sepatu warna coklat. Nah, sudah dikatakan di soal bahwasanya Andi ini membelinya warna biru, sementara Ando warnanya merah. Berarti ini nggak mungkin. Yang C, Alfian dapat membeli sepatu warna merah atau coklat. Si Alfian kan sudah nggak bisa biru, sudah nggak kuning. Berarti yang memungkinkan ya merah dengan coklat. Berarti pernyataan ini benar. Kalau benar, nggak perlu kita ke D maupun E. Gitu ya teman-teman. Berdasarkan kondisi pada nomor di atas ya maksudnya ini, maka sepatu yang dapat dipilih oleh Alfian lah di soal atas itu sudah menunjukkan bahwasanya Alfian itu bisa merah atau coklat ya. Jadi jawabannya merah dan coklat. Kita lanjutkan. Di sini dikatakan tidak seorang pun yang membeli sepatu warna kuning dan coklat. Ya, kita buat aja kayak tadi, misalkan ada merah, biru, kuning, coklat. Ada Andi gitu aja. Karena di sini yang dibeli oleh Andi, pertanyaannya kan gitu. Berarti tidak ada yang kuning. Artinya kalau tidak ada yang kuning, berarti biru boleh dong. Jika tidak kuning, maka biru boleh ini ya. Kemudian, tidak ada yang coklat. Berarti yang memungkinkan dipilih oleh si Andi adalah merah dan biru. Begitu. Kita lanjut. Terdapat 4 jenis ekstrakurikuler di SMA Duta Bangsa, yaitu Pramuka, kita singkat aja P, Karya Ilmiah Remaja, KIR, kemudian ada Marching Band, MB gitu ya, Bela Diri, BD. Berdasarkan pilihan ekstra tersebut, ternyata Adib, Arif, Ulul memiliki
memilih ekstrakurikuler tersebut membentuk pola. Yang pertama, Arif tidak memilih pramuka. Si Arif tidak pilih P ya. Jika ada siswa yang memilih KIR, maka tidak ada yang memilih marching band. Berarti kalimat ini bisa dibuat kalimat implikasinya. Jika ada yang memilih KIR, maka tidak ada yang memilih marching band. Sebaliknya, kalimat ini juga berlaku ekivalen atau berlaku sama dengan jika ada yang memilih marching band, maka tidak ada yang memilih KIR. Begitu. Jika Ulul memilih bela diri, nah, info yang ketiga, pernyataan ketiga, Ulul memilih bela diri, maka si Adib akan memilih marching band. Nah, 3 info ini yang akan kita gunakan untuk menjawab soal. Oke, ini ada soal jika si Arif memilih marching band dan Ulul memilih pramuka, maka pernyataan yang benar yang mana? Nah, di awal sudah kita punya info kan Arif tidak pilih pramuka, KIR. Jika ada yang milih KIR, maka tidak ada yang milih marching band. Atau kalimat ini setara dengan jika ada yang memilih marching band, artinya tidak ada yang memilih KIR. Jika Ulul memilih bela diri, maka Adib memilih marching band. Di sini langsung aja kita buat apa namanya kayak tabel gitu ya. Ini kaitannya dengan ekstranya ada pramuka, ada KIR, ada marching band, kemudian ada bela diri. Orangnya ada siapa aja? Ada Arif, kemudian ada Adib, kemudian ada Ulul. Ya. Di pernyataan pertama ini Arif tidak pilih pramuka, berarti pramukanya sudah silang gitu ya. Kemudian Arifnya ini di soal Arif memilih marching band. Nah, berarti Arif memilih marching band. Nah, itu berdasarkan info di pernyataan yang kedua, jika ada yang memilih marching band, maka tidak ada yang bisa memilih KIR. Berarti di KIR ini langsung dikosongi semua. Gitu. Kemudian info berikutnya, Ulul memilih pramuka. Nah, kalau Ulul memilih pramuka, pernyataan 3 berarti Adib tidak bisa memilih marching band. Karena apa? Adib bisa memilih marching band kalau Ululnya pilih bela diri. Kenyataan yang terjadi, Ulul memilihnya pramuka. Berarti si Adib ini nggak mungkin marching band. Berarti kesempatan si Adib itu bisa milih apa? Bisa pramuka atau bela diri. Nah, kita lihat pilihannya, hanya Ulul yang dapat mengambil pramuka. Berarti ini pernyataan kurang tepat ya, karena Adib juga bisa. Hanya Arif yang mengambil marching band. Nah, kita bisa lihat nih. Bagaimana dengan Ulul? Apakah bisa lah? Ulul kan udah menentukan pilihannya yaitu pramuka, berarti nggak bisa ini. Ya, berarti benar pernyataan yang B. Nah, kalau si Adib di sini pilihannya bisa ngambil pramuka maupun bela diri. Begitu. Pilihannya si Adib tadi udah saya katakan bahwasanya si Adib itu dapat memilih pramuka dan bela diri. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke soal yang bawah. Jika tidak ada siswa yang memilih KIR dan bela diri, maka pernyataan yang tepat. Nah, kita buat aja tabel gitu. Ada pramuka, ada KIR, ada bela apa namanya marching band, terus ada bela diri. Tidak ada yang memilih KIR, semuanya tidak ada yang memilih KIR, artinya KIR-nya dihapus. Dan bela diri juga dihapus. Berarti ini kan ada si Arif, ada Adib, ada Ulul. Dikatakan di awal Arif tidak memilih pramuka. Berarti yang memungkinkan si Arif itu adalah memilih marching band. Kemudian si Adib. Si Adib di sini gara-gara Ululnya ini kan di pernyataan 3 dikatakan bahwasanya Ulul kalau bela diri maka Adibnya marching band. Nah, kenyataan pilihan bela diri nggak ada, berarti Adib nggak akan pilih marching band. Gitu. Kemudian berarti bisa dong si Adib pilih pramuka. Kemudian si Ulul, Ululnya bisa pramuka, bisa marching band.
Nah, kita lihat nih pernyataan yang tepat. Adib dan Ulul dapat mengambil pramuka maupun marching band. Bener nggak Adib dan Ulul? Oh, nggak bisa karena Adibnya nggak mungkin marching band. Yang B, Adib dan Arif dapat mengambil marching band. Tetap aja, masalahnya di Adib, nggak bisa marching band. Arif dan Ulul dapat mengambil marching band. Nah, ini pernyataan yang benar. Ya, berdasarkan ini tabel. Oke, sudah. Selanjutnya, ini ada Carla dan Lydia sedang antri di loket tiket kereta api. Selang beberapa saat kemudian, Fajar dan Nina berada di antrean pembelian tiket kereta api. Posisi antrean Carla dan Lydia saling berurutan. Jarak Carla dari posisi antrean pertama terpaut 3 antrean. Misalkan ini ada Carla, berikutnya kan ada Lydia. Jarak Carla dengan antrean pertama itu terpaut 3 antrean, 3 orang lah. Sini ya. Ini baru pertama, orang pertama. Berarti 2, 3, 4. Nah, ini jarak antara Carla dengan orang sini ya. 3 kan? Kemudian Fajar berada pada urutan antrean kelima setelah Lydia. Setelah Lydia, urutan kelima itu baru Fajar. Tuh, 2, 3, 4, 5. Nah, ini baru Fajar. Sebelahnya Fajar, sedangkan Nina tepat berada di belakang Fajar. Nah, ini Nina. Kalau kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gini ya. Rata-rata waktu pelayan pembelian tiket adalah 2 menit. Jadi satu orang ini selisihnya 2 menit, 2 menit. Kita masuk ke soalnya. Oke, kita masuk ke soalnya. Berapa lama Lydia mengantri untuk mendapatkan pelayan pembelian tiket? Ini sudah saya buatin tabel. Yang ditanyakan kan berapa lama si Lydia. Nah, kalau kita hitung aja berapa orang nih di depannya Lydia. Karena satu orang kan butuh waktu 2 menit. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 kali 2 menit. Karena tadi butuhnya setiap orang kan 2 menit ya. 10 menit. Soal berikutnya, jika satu orang di depan Fajar mundur dari garis antrian, misalkan katakan ini mundur nih, ngilang udah, pulang ke rumah kelamaan. Sebelum dipanggil, maka berapa lama Fajar harus mengantri? Ya kita lihat depannya Fajar ada berapa orang. Nah, kita lihat di sini. Depannya Fajar ada 9 orang kan? Jadi 9 kali 2, 18. Begitu teman-teman. Demikian penjelasan hari ini, semoga bermanfaat buat kalian ya. Terima kasih dan good luck. Semoga nanti UTBK-nya berhasil. Selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.